Look at this guy. Or that nice lady. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Free Guy. Film ini bercerita tentang Guy, seorang teller bank yang hidupnya sebagai NPC alias non-player karakter dalam game komputer. Sebagai NPC, hidupnya dikendalikan kode komputer, bukan manusia. Dia hidup dalam game Free City. Sayangnya, game ini segera ditutup dan Guy yang sadar bahwa dirinya adalah AI. Dia justru melawan sang pencipta game. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang pria berkacamata melakukan aksi keren menghindari serangan helikopter kemudian mendarat di sebuah mobil mewah. Ditemani seorang cewek seksoi, dia melanjutkan aksinya menghindari kejaran polisi hingga melakukan kekacauan di kota itu. People, they get to do anything they want. They go, laws aren't really laws to them. They're more like, or that nice lady. See what I mean? Here. Dan inilah aktor utama dalam film ini, dia bernama Guy yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Bangun dari tidurnya, Guy selalu mengawali harinya dengan senyuman. Tak lupa dia menyapa ikan kokinya yang bernama Goldie. Dia tinggal di sebuah kota yang disebut Free City. Setelah mandi, tidak lupa dia sarapan sambil menonton berita. Sebelum berangkat ke tempat kerjanya, Guy menikmati secangkir kopi dari kedai langganannya. Dia kemudian melihat pajangan sepatu warna biru yang menjadi warna favoritnya seharga $200. Saat dia melihat saldo rekeningnya tersisa $187. Namun Guy tidak berkecil hati. Positive thinking selalu menjadi motonya. Di bank tempatnya bekerja, dia mempunyai seorang rekan bernama Buddy yang berprofesi sebagai petugas keamanan. Mereka nampak santuy saat sebuah toko mengalami perampokan persis di depan mereka. Bahkan ketika bank mereka dirampok, mereka nampak santuy dan tidak peduli. Mereka malah membicarakan gadis impian yang dicari oleh Guy. Di sebuah gang, seorang wanita super yang dijuluki Molotov Girl menemui seorang pria bertopeng yang akan memberitahunya tentang bukti level rahasia yang sedang dicari. Pria itu lalu memberi peta lokasi penyimpanannya. Karena terlalu banyak bertanya, Molotov menghabisinya. Saat Guy berpapasan dengan wanita ini, dia merasakan getaran di hatinya bahwa wanita inilah yang dia impi-impikan selama ini. Buddy mencegahnya ketika Guy ingin mengejar wanita itu. Menurutnya, wanita berkacamata hanya mau kencan dengan pria berkacamata juga. Saat Guy mengejarnya, dia melewati rel. Naas, dia langsung tertabrak kereta api. Rupanya, Free City adalah sebuah game dan karakter Molotov Girl ini dimainkan oleh seorang gadis bernama Millie. Kemudian muncul iklan bahwa game Free City yang kedua akan segera dirilis. Dan akhirnya dia menyadari setelah berjam-jam memainkannya, kedai kopi itu akan tutup. Kembali ke Guy yang melakukan rutinitas harinya. Namun saat dia hendak membeli kopi kesukaannya, Guy ingin mencoba menu baru yaitu cappuccino cincau yang justru menurut si teteh pelayan itu akan membunuhnya. Guy akhirnya membatalkan niatnya dan membeli kopi kesukaannya lagi. Saat perampokan kembali terjadi di bank, dia terkejut karena melihat gadis impiannya lagi. Dia berdiri melakukan aksi tidak biasa dan alhasil Guy mendapat pukulan dari si perampok. Dia melawan hingga berhasil mengambil kacamata si perampok dan menghabisinya. Karakter perampok ini rupanya dimainkan oleh seorang bocil. Saat di luar gedung, Guy memakai kacamatanya. Dia terkejut karena situasi di sekelilingnya berubah. Bahkan dengan kacamata itu, dia melihat sebuah medkit. Saat Guy menyentuhnya, dia merasa tubuhnya kembali bugar dan luka di wajahnya sembuh kembali. Tak lama kemudian, muncullah seorang karakter yang jatuh di depannya. Guy segera menarik uangnya dan seketika saldo rekeningnya bertambah.
Di dunia nyata, dua orang programmer dari games Free City, Mouser dan Kiss, terkejut melihat karakter Guy yang keluar dari rutinitas biasanya. Dia mencuri kacamata dan membunuh player lain. Mereka menduga ada seorang NPC yang telah meretas game mereka. Ki bahkan mengalami kesulitan untuk diboot karena pelakunya sulit untuk dilacak. Mereka berdua memutuskan untuk ikut dalam permainan ini untuk menemukan siapa sesungguhnya player yang memainkan Guy ini. Kembali ke Guy, dengan saldo rekeningnya itu dia bisa membeli sepatu idamannya. Mouser dan Ki memilih menjadi seorang polisi dan badut kelinci untuk menangkap Guy. Karena Guy tidak mau mengikuti keinginan mereka untuk keluar dari permainan ini, mereka langsung melepaskan tembakan. Guy segera kabur masuk ke sebuah gedung. Sepatunya menunjukkan dia memiliki 3 lompatan. Lompatan pertamanya tidak berjalan baik. Bahkan di lompatan kedua dia malah menabrak atap dinding. Guy sendiri merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi setelah dia menggunakan kacamatanya. Saat lompatan ketiganya, Guy hampir berhasil mencapai puncak gedung ini. Tak mau kalah, Mouser menciptakan tangga agar mereka dengan mudah mengejarnya. Guy kembali berlari untuk keluar dari gedung itu. Dia gagal mencapai bola kren hingga dirinya terjatuh. Untungnya dia berhasil mendarat karena balon pelindungnya. Namun aksi mereka ini berhenti karena Mouser dan Kiss berhasil menabraknya hingga tewas. Setelah logout dari permainan tersebut, mereka dibuat heran karena tidak ada satupun player yang offline. Mereka khawatir kejadian ini diketahui atasan mereka yang bernama N1. Dalam sebuah rekaman video, Kiss ditemani Millie saat itu diwawancarai sebuah televisi untuk karya ciptaan mereka tentang sebuah games bernama Life Itself. Mereka menanamkan kecerdasan buatan di setiap karakter yang berada di dalamnya. Saat ditanya tentang hubungan pribadi, mereka berdua mengatakan hanya sebagai teman biasa. Saat Ki kembali ke rumahnya, dia dikejutkan Millie yang sudah berada di dalam. Terkuak, N1 yang sekarang menjadi atasan Ki adalah orang yang mencuri karya mereka. Namun menurut Ki tidak seperti itu, dia membeli dan menyimpannya. Millie menambahkan N1 telah mencuri semua engine untuk dipakai di game shooter bodoh miliknya. Bahkan mereka tidak mendapatkan royalti untuk karya mereka itu. Kiss tidak setuju dengan pendapatnya dan meminta Millie pergi dari rumahnya. Kembali ke permainan, kali ini Guy ingin harinya berbeda dengan kebiasaannya. Di sisi lain, Millie yang memainkan karakter Molotov menemukan lokasi rahasia yang dijadikan penyimpanan karya mereka yang disembunyikan oleh si N1. Tiba-tiba, Guy mengejutkannya. Dia beralasan mengikutinya karena mengidolakannya. Tiba-tiba, pasukan yang menjaga tempat itu menembaki mereka. Molotov dan Guy segera pergi dari lokasi tersebut melalui senjata portalnya. Di markasnya, dia memiliki berbagai koleksi kendaraan dan persenjataan yang sangat modern. Itu karena Molotov sudah mencapai level 195, sangat jauh dengan Guy yang masih seorang pemula dengan level 1. Untuk mendapatkan semua ini, Guy harus menaikkan levelnya dengan mengambil barang, mencuri, dan merampok toko bahkan bank. Namun menurut Guy, dirinya tidak mau melukai orang tidak bersalah. Dia memilih untuk menjadi orang baik dan hebat. Molotov tidak akan menemuinya hingga dia mencapai level 100. Guy segera beraksi. Dengan kacamatanya, dia memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Setiap kali dia mati, dia bangun kembali dan terus menjadi dirinya sendiri, membantu karakter yang tersakiti dan menjadi korban. Usahanya membuahkan hasil, levelnya naik dengan cepat. Bahkan di dunia nyata, Guy yang dijuluki si baju biru menjadi trending di kalangan penikmat gaming. Bahkan banyak bocah yang mengidolakannya dengan memakai seragam biru yang menjadi ciri khasnya. Kemampuan tempurnya naik meningkat. Dengan tangan kosong, dia dengan mudah melumpuhkan seorang penjahat wanita yang membawa shotgun. Guy sempat mengunjungi bank di mana dulu dia bekerja untuk mengajak temannya si Buddy menjadi seperti dirinya. Tiba-tiba seorang perampok masuk dan dengan mudah Guy merebut senjatanya. We are in the middle of something. We do now. Guy merebut kacamata dan menawarkannya kepada Buddy. Awalnya Buddy ingin mencobanya, namun dia kembali menolaknya.
Guy bahkan menasihati wanita seksoi ini untuk menjadi pribadi lebih baik dan membatasi pergaulan. Millie mengirim pesan kepada Ki bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk masuk ke ruang penyimpanan milik N1. Karakter Molotov hanya memiliki waktu 5 menit untuk menyelinap masuk. Ki membantunya membuka jalan bagi dia. Di dalamnya terlihat koleksi kendaraan mewah dan keren. Saat Molotov mencabut salah satu klip videonya, alarm langsung berbunyi. Penjaga langsung menembakinya. Dia terjebak hingga Guy datang untuk menyelamatkannya. Beberapa penjahat kembali muncul. Mereka berdua bekerja sama untuk menghabisinya. Bahkan Guy sempat-sempatnya untuk memperhatikan aksi yang dilakukan doinya itu. Guy semakin jatuh cintrong saat dia mendarat di atas motornya. Mereka berdua akhirnya bisa lolos dari tempat itu. Dan inilah sosok N1 yang menjadi karakter jahat di film ini. Dia hendak memanfaatkan popularitas Guy di game Free City 1 untuk dijadikan lebih liar dan karakter pembunuh di game kedua. Dia bahkan tidak mempedulikan tuntutan yang dilayangkan Millie karena temannya Ki bekerja kepadanya. Guy membawa Molotov ke markasnya karena kini dia pun naik level hampir setingkat dengannya. Kini mereka semakin dekat dan malam itu mereka tampak santuy menikmati es krim tanpa sebuah misi. Di sisi lain, Ki mencoba mencari tahu tentang siapakah sebenarnya Guy ini. Kedekatan mereka berujung keberanian Guy untuk celepot. Sebuah fakta terungkap. Guy alias si baju biru bukanlah seorang pemain atau peretas yang menghacker Free City. Tapi dia adalah algoritma yang hidup dari kecerdasan buatan yang mereka ciptakan. Sebuah karya yang mereka mimpikan selama ini. Ki semakin terkejut karena Guy telah mencium Millie. Karya ini akan berbuah Nobel bagi mereka. Dan mereka sadar N1 telah berbohong kepada mereka dengan mengaku tidak menggunakan hasil karya mereka ini. 2 hari lagi dia akan meluncurkan Free City kedua dengan karakter yang sangat berbeda. Dan artinya Guy dan semua bukti kode mereka akan terhapus. Mereka harus mencegahnya dan membuktikan bahwa N1 telah memakai karya mereka tanpa izin. Molotov memberitahu Guy bahwa mereka sebenarnya berada dalam sebuah game. Mereka semua adalah pemain dan Guy hanya sebuah NPC. Karakter non-pemain yang dibuat untuk membuat game semakin menarik dan seru. Seketika, Guy merasa hidupnya tidak berarti lagi. Dia kecewa dan melampiaskan kekecewaannya kepada orang-orang yang dia sering temui hingga Guy tertabrak mobil. Dia kembali menemui sahabatnya Buddy. Menurutnya, meskipun semua ini tidak nyata, setidaknya setiap momen yang mereka lewati benar-benar nyata dan berkesan bagi hidup mereka. Guy dan Buddy datang ke tempat penyimpanan klip videonya. Mereka terkejut sang pemilik tidak garang seperti diperlihatkan di awal film. Ternyata karena dia mengidolakan Guy, klip video itu dia dapatkan dengan mudah. Popularitas kebaikan Guy di Free City 1 justru membuat si N1 geram. Menurutnya, pengaruh dia buruk bagi bisnisnya. Monster mengusulkan untuk merestar ulang servernya agar Guy menjadi pria biasa dan itu artinya dia juga akan menghilangkan kecerdasan buatan yang diciptakan oleh Kiss dan Millie. Di dalam game, Millie menyaksikan klip video yang dibawa Guy. Dia melihat sendiri build asli dan kode miliknya yang selama ini disembunyikan oleh N1. Guy mengaku pernah melihat tempat tersebut. Tiba-tiba, dia dan karakter lainnya terhenti karena server telah di-restart. Jutaan orang penikmat game ini kecewa dengan apa yang dilakukan N1, terutama bagi Millie. Setelah game kembali online, Guy kembali menjalani rutinitas hari-harinya. Molotov segera mencegatnya untuk mengembalikan ingatan dia. Namun sepertinya dia gagal, bahkan Guy tidak bisa mengingat saat mereka kencan sambil makan es krim bersama. Ki memberikan petunjuk agar ingatan Guy kembali pulih. Saat Guy bekerja di bank, kali ini Molotov muncul untuk menculiknya. Dia memaksa Guy memakai kacamatanya
dan celepot. Saat itulah Guy kembali mengingat dirinya. Dia mengajak Molotov datang ke rumahnya. Dari gambar yang disembunyikan di antara tirai rumahnya, terungkap N1 telah menyembunyikan build mereka di seberang ufuk. Guy mempunyai rencana. Dia mengumpulkan semua pemain sampingan di game ini. Guy meyakinkan mereka bisa menjadi dirinya sendiri dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa keluar kota ini dan Guy mempunyai ide. Saat seorang perampok datang ke bank, dia terkejut karena tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Bahkan seluruh kota menjadi lengang. Para penjahat ini kebingungan siapa yang akan mereka rampok. Tidak ada satupun NPC di kota ini. N1 yang mendapat komplain dari para gamers langganannya meminta Mouser untuk menghabisi Molotov Girl dan Guy untuk selamanya. Ternyata semua NPC sedang santuy menikmati kopai. Mereka melakukan aksi mogok massal digital. Saat Guy dan Molotov sedang melintasi kota, gedung-gedung di sekitar mereka berjatuhan. Mereka terjebak di kota itu. Untungnya, Ki membantu mereka keluar dari lokasi itu. Sampai di sebuah pantai yang menjadi batas permainan ini, Ki kembali menghadirkan sebuah jembatan. N1 kembali bertindak. Dia menghapus seluruh pemain dari game tersebut. Dan itu artinya, Guy beraksi seorang diri tanpa bantuan Molotov. Di luar dugaan, muncullah karakter bernama Dude yang diciptakan N1 untuk menghabisi Guy. Pria berotot besar ini langsung mengajar dia, bahkan dengan mudah melempar badi yang mencoba menyentuhnya. Saat Dude hendak memukul, Guy kembali bangkit untuk memakai kacamata dan langsung menahan dengan tameng dari Kapten Amerika. Guy membalas dengan tangan Hulk. Bahkan dia menggunakan senjata lightsaber untuk menyerangnya. Guy kembali terpojok dan hampir tewas di tangan Dude hingga Buddy kembali memberi kacamata. Bodohnya, kacamata ini dipasangkan kepada dia dan akibatnya, si otot besar ini berubah menjadi bocil yang sibuk mengambil bintang. N1 yang sudah kesal masuk ke ruang server untuk menghancurkan perangkat keras. We're the service to Free City One. No. And wait, so you did steal their code? Well, this one? Yeah. How did you do that? Akibatnya, Guy harus segera berlari melintasi jembatan. Namun naas, sahabatnya Buddy terjebak dan tewas di sana. Semua orang menyaksikan kejadian ini. Mereka terharu dan berharap Guy dapat lolos. Dia pun berhasil melompat muncul di sebuah pulau yang indah. Millie menghentikan N1 yang hendak menghancurkan server terakhir untuk memusnahkan game Free City 1 dan seluruh NPC. Mereka melakukan kesepakatan agar Millie mendapatkan server terakhirnya itu dan N1 bebas mengembangkan Free City yang kedua sesuai keinginannya. Keys and I made something great. Done playing your game, Antoine. Deal? Di akhir film, ternyata N1 semakin merugi karena game miliknya terus merosot. Sedangkan Key, Millie, dan Mouser mengembangkan game baru mereka yang diberi nama Free Life, bukan Free Fire. Key hendak keluar untuk memberikan kopi kesukaan Millie. Di game terbaru ini, Guy dan semua NPC dari game Free City 1 hidup damai di kota ini. Molotov menyadari karakter Guy hanyalah seorang NPC, tapi di luar itu dia adalah surat cinta yang dikirim untuknya. Seketika, Millie sadar ini adalah bentuk rasa cintanya yang dia ungkapkan dalam sebuah game favoritnya. Dia langsung pergi mengejar Key dan mereka pun celepot.
Dan setelah percelopotan duniawi, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Free Guy ini? Representasi gamer di Free Guy ditampilkan berdasarkan riset mendalam. Kita bisa melihat perilaku gamer yang aneh-aneh, seperti kelakuan karakter maupun NPC yang adu jotos, tembak bahkan nabrak sembarangan. Dan FYI, kota fiksi Free City didasarkan pada Liberty City dari GTA 3 dan GTA 4. Terasa familiar? Yah, Liberty City ternyata memang terinspirasi oleh keindahan New York City dalam kehidupan nyata. Dan juga tidak lupa dengan kopi yang ada di atas meja. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.